Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat. Sehat Guru. Ya, alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya anak ya. Apalagi sekarang lagi zaman corona, zaman COVID. Kalian harus tetap jaga protokol kesehatan. Ya. Sebelum Pak Guru mulai pelajaran hari ini, coba Mas Ismail disiapkan teman-temannya. Siap Pak Guru. Teman-teman, semuanya duduk siap, gerak. Berdoa. Mulai. Selesai. Ya, terima kasih ya, Nak. Hari ini adalah hari untuk kita kembali belajar. Setelah kalian kemarin libur ya. Di kelas 3 ini kalian akan mendapatkan pelajaran yang sangat bervariasi atau sangat banyak. Salah satu diantaranya nanti adalah kita akan berbicara tentang benda di sekitar kita. Ya, benda di sekitar kita, subtemanya aneka benda di sekitar kita. Ya. Untuk hari ini adalah kita akan berbicara tentang benda yang terbuat dari kayu. Tujuannya ialah dengan membaca wacana berjudul benda terbuat dari kayu, siswa dapat menemukan kosakata baru yang terdapat dalam wacana. Yang berikutnya ialah menjawab pertanyaan. Ya. Menjawab pertanyaan pada persiapan bercerita. Siswa mampu menceritakan kembali informasi secara lisan tentang benda-benda di sekitarnya yang terbuat dari kayu dengan penuh percaya diri. Yang ketiga ialah melakukan praktek musyawarah. Atau siswa mengetahui arti penting musyawarah untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Yang keempat, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat menceritakan pengalamannya dalam bermusyawarah. Ya, itu adalah materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Sebelum Pak Guru mulai, coba Pak Guru tanya, kalian sekarang lagi duduk di mana? Kursi Pak Guru. Mana? Kursi Pak. Kursi Pak. Ya, ada yang di kursi ya. Kalian tahu nggak itu kursinya terbuat dari apa? Dari besi Pak Guru. Dari kayu. Kayu. Kursinya dari kayu. Kalau saya dari itu Pak, dari busa Pak, dari busa. Tapi ada kayunya ya. Kalau saya Ya. dari Sedikit kayu. besi sama busa, nggak ada kayunya. Mas Untung duduknya di mana Mas Untung? Saya Pak. Di Saya duduk di lantai. kursi Pak. Ya. Hari ini kita akan berbicara tentang benda-benda yang ada di sekitar kita yang terbuat dari kayu. Banyak sekali benda-benda yang terbuat dari kayu, terutama yang ada di sekitar kita. Contohnya, ada gambarnya? Ada Pak Guru. Sudah Pak, sudah muncul. Ada gambar meja Pak. Ada meja. Pak. Mari. Meja, lemari, pensil, rak. Ini gambar apa ini yang ini nih? Lah ini. Bangku. Kursi. Ya, kita semuanya ini adalah benda-benda yang terbuat dari kayu yang ada di sekitar kita dan pastinya kita perlukan sehari-hari. Berikutnya adalah sebutkan bahan yang digunakan untuk membuat pensil. Apa anak-anak?
Kayu. Kayu, Pak. Ya, kayu. Pensil ini terbuat dari kayu. Di sekitar kalian banyak sekali benda-benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Kayu ini juga digunakan untuk benda kerajinan. Contohnya untuk patung dan juga untuk figura. Kalian tahu figura? Tahu. Yang ada foto ya, Pak. Naruh Tempat foto. Ya, pinter. Figura ini adalah tempat atau benda yang digunakan untuk membingkai atau memasang foto biar kelihatan lebih Cantik. indah. Bagus ya. Kayu adalah bagian dari pohon. Ya, kayu itu bagian dari pohon. Berarti di pohon itu juga ada bagian yang lain. Apakah yang kalian ketahui bagian lain dari pohon itu selain kayu? Batang, Daun. nanti Akar. buah, Ya, bunga, Bunga, Pak. Bunga apa? Kulit. Guru. berarti kayu itu adalah batang. Ya. Untuk peroleh kayu, kita harus menebang. Harus mengapa? Menebang. bang, Sebelum ditebang, kayunya diapain? Dipilih dulu Sebelum ditebang, harus ditanam. pilih yang tua. Tanam dulu Pak Guru, ditanam dulu. Iya, pinter. Ya. Kemudian mengambil batang untuk diolah menjadi berbagai macam. Nah, ini ya. Yang tadi, kayu dibuat untuk bermacam-macam benda. Mas Ismail kenapa senyum-senyum? Bahagia Pak Guru. Alhamdulillah. Masih Semangat, Pak bahagia. Kalau susah, apa nyebutnya anak-anak? innalillahi. Astagfirullah. Ya itu ya. Alhamdulillah. Murid-murid Pak Guru pada bahagia. Bahagia banget ketemu Pak Guru. Senang diajar Pak Guru. Ya. Kita lanjut ya. 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 Perubahan dari batang kayu menjadi benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda ya, tergantung kebutuhannya, tergantung bendanya. Ini sudah. Ya. Sebelum kita lanjutkan, coba kalian lihat tabel di bawah ini. Perhatikanlah benda-benda yang terbuat dari kayu yang ada di sekitarmu. Tuliskan benda tersebut dan kegunaannya di bawah ini. Kalian tulis sebanyak 10 soal. Pak Guru tungguin. Silakan dikerjakan. Udah Pak Guru. Aduh, ini udah 10. Sudah, Pak. Ya. Kita mulai, kita cocokkan. Nanti kita nilai satu persatu ya. Untuk yang pertama, Pak Guru tunjuk. Mbak Siti dulu. Yang pertama nama bendanya apa? Yang ada di rumah saya itu yang pertama kursi Pak Guru, kursi fungsi Oh, kursi. untuk guru. Ya. Yang kedua, paspor. Coba apa? Yang dua, nama benda yang ada di sekitar rumahnya. Meja. Paspor. Meja. Ya, meja itu digunakan untuk apa ya? Untuk menulis, belajar. Ya, meja itu belajar untuk menaruh benda-benda dan lain-lain. Yang ketiga, Mbak Ika, coba yang ketiga apa? Pintu kayu ya. Pintu Apa? kayu. Pintu. Oh, ya, pintu. Pintu Kegunaannya buat apa pintu? buat keluar masuk. Kalau
Ke rumah. Ya, pintar. Berikutnya yang ke-5. Mas Untung. Jendela, Pak. Oh iya, jendela itu buat apa ya jendela ya? Untuk menutup biar tidak ada angin dan nyamuk, Pak. Ya, boleh. Ada yang lain? Ada jawaban yang lain selain buat nyamuk? Keluar masuknya udara. Oh iya, itu yang paling utama adalah untuk ventilasi atau sirkulasi udara. Yang ke-6, Mbak Waidah. Apa Mbak? Talenan, Pak. Talenan. Oh iya, talenan. Iya, Itu iya, buat di apa ya dapur. talenan ya? Buat Saya sukanya potong bawang. Oh iya, bagus talenan. Iya. Berikutnya Mbak Nin. Lemari, Pak. Ya, buat apakah lemari itu? Menyimpan baju, Pak. Ya, pinter. Berikutnya, Kasih. Mbak Siti. Tadi Oh, udah, udah ya? Pak Guru. Ya, maaf, bro, udah tua ya, lupa. Mbak Nasihatun. Ya, Pak Guru. Meja belajar. Ya, apa? Meja belajar. Meja belajar. Tadi sudah ada meja. Ada yang lain lagi nggak? Atap rumah itu, Pak Guru. Kita bermain itu genteng. Enggak, atap rumah yang itu loh, pian. Oh, Pakai kayu, Pak Guru. oh yang buat masang, Anyaman bambu. yang buat masang genteng ya? Ya, boleh itu. Berarti untuk tempat genteng, boleh. Siapa lagi yang belum? Dop? Saya Pak. Iya, Pak. Siapanya? Dipan. Yang huruf kasur itu. Ya, boleh. Ya. Sekarang, kalau sudah selesai sampai 10, coba Pak Guru mau nilai. Mas Ismail setelah berapa? Saya belum dipanggil tadi. Kan udah sampai 10, berarti kan? Ya, betul semua Pak Guru. Ada Wah, semua. pintar. Pak Mas Untung? Kan Pak Guru, betul 8. Betul 8, berarti dapat 80 ya. Mas Pur pasti dapat 100 ya, Mas Pur ya? Iya, tapi kok baru ketemu 9, Pak. Yang satu nih kemana nggak Kurang 1. kelihatan. Kurang 1. Kurang 1. Iya. 90 Ya alhamdulillah. ditambahin. Ditambahin boleh 1 ya. Tuh tanya Pak Is, tanya Mas Is itu 100, tuh, coba tanyain yang 1. Alat olahraga pemukul kasti juga dari kayu. Yang kayak gini Saya ya. nggak punya. Ah, betul itu. Yang ini juga. Ini apa? Garis. Ya, Tak Dari- punya, tapi di rumah Pak Guru. Di rumah Ini? nggak punya. mana. Nggak punya, Pak. Kalau di rumah saya nggak punya itu. Di rumah nggak punya, Ada. Pak Guru. Sama Pak Guru juga punya. Ya udah ya, pintar semuanya anak-anakku, semuanya udah pintar. Sekarang kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah tentang cara-cara pengolahan kayu. Sebelum menjadi barang atau menjadi benda, kayu itu harus terlebih dahulu diolah. Harus diolah. Yang pertama, kalian lihat gambarnya. Apa? Ini gambar apa nomor 1 anak-anak? Orang sedang menebang pohon, Pak. Ya, ditebang sebelum kayunya diproses lebih lanjut. Kayunya ditebang dulu. Setelah ditebang, yang kedua apa anak-anak? Di bawah truk. Pak. Iya, diangkut atau dibawa pakai alat angkut. Dibawa kemana? Nah ini, dibawa ke nomor 3 adalah dengan
ke tempat penggergajian atau tempat pemotongan log. Log itu gelondongan. Ya, penggergajian kayu atau pabrik kayu boleh. Ya, setelah dipotong-potong kayunya sesuai dengan kebutuhan, nanti mau buat apa sesuai kebutuhannya, kemudian dikeringkan. Diapakan? Dikeringkan, Pak Guru. Karena nggak mungkin kalau kayu masih basah dibuat benda, nanti hasilnya tidak bagus atau kurang memuaskan atau juga bisa juga tidak awet. Ya, ini adalah cara-cara pengolahan kayu. Ya, tuh. Berikutnya setelah diolah kayunya ini tadi ditebang, dibawa ke pabrik, ke pusat penggrajian. Setelah itu kayu dipotong sesuai keperluan untuk mengirim jamur, serangga, maka harus dikeringkan ya. Biar tidak kena jamur, makanya harus dikeringkan. Kurang lebih dijemur selama 2 hingga 3 minggu. Ya itu, 2 sampai 3 minggu. Berikutnya, kayu dapat dibeli menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Mengapa seringnya membuat benda itu pakai kayu? Kenapa? Kenapa mejanya? Banyak keunggulan. Ya, karena banyak keunggulannya atau banyak itunya ya, manfaatnya lebih bagus. Karena kayu ini punya banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah apa? Anak-anak? Mudah dibentuk, Pak Guru. Mudah dibentuk, Pak. Betul. Cuma pakai gergaji, cuma pakai tatah dan lain-lain bisa membentuk kayu. Beda dengan besi. Kalau besi itu harus diproses lebih lanjut. Harus menggunakan energi yang lebih besar. Harus dicairkan besinya. Kalau mau membuat benda dari besi. Ya. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan, bahkan ratusan tahun. Ini kayu jati ya. Yang paling kuat itu kayu jati. Sedangkan kayu yang paling rapuh kayu apa anak-anak? Ada yang tahu? Kayu yang paling mudah patah. Kayu sengon, Pak. Pohon randu. Kayu sengon. Kayu sengon agak awet. Katanya sering buat rumah itu. Yang lain? Kayu apa yang? Kayu pohon kelapa. Ya, pohon kelapa ya gak kuat. Ya, itu yang paling sering pohon randu. Rangruk. Kayu pring. Ya, bambu, betul. Rapuh gitu. Berikutnya adalah ya. Sekarang kita akan membicarakan tentang tata cara pembuatan benda. Benda apa? Ini bendanya. Ya. Anak-anakku, itu ada 5 benda. Coba kalian sebutkan bendanya, kemudian kalian ceritakan bagaimana sih caranya untuk membuat benda-benda tersebut. Yang pertama, yang paling kiri, ada benda apa anak-anak? Lemari. Coba. Pak Guru pengen tahu. Mbak Nasihatun, gimana sih ya awal mula terjadinya lemari itu? Atau kamu ceritakan bagaimana cara kenapa lemari itu bisa ada? Ataupun cara membuatnya? Gimana? Pertama-tama milih kayu yang sudah tua, pohon yang sudah tua. Ya, kemudian terus ditebang. Setelah ditebang, kayu tersebut dipotong, disesuaikan ukurannya. Kemudian dihaluskan, dipaku itu Pak Guru biasanya ya. Dipaku, dibentuk. Iya. Setelah itu diperlas nopo ya?
Amplas, ya. Ya diamplas biar halus. Kemudian didempul, barangkali ada yang Bolong. Ya ada yang bolong. Lalu diberi cat yang terakhir, Pak Guru. Ya, bagus. Minta tepuk tangan. Yang kedua, coba. Itu ada sebuah benda. Mbak Adnin, coba itu benda apa dan bagaimana cara membuatnya? Figura, Pak. Yang figura itu. Yang sebelahnya lemari. Patung. Ya. Patung itu gimana sih ya cara membuat patung? Prosesnya? Cari kayu, Pak. Kayunya yang awet, keras. Betul. Terus dipahat. Ya, dipahat. Dibentuk bentuk orang atau bentuk yang lain. Seperti itu, Pak. Ya, sesuai keinginan. Ya, betul ya. Carilah kayu yang kuat, kemudian dipahat, setelah itu diamplas, kemudian dicat, sehingga menjadi bentuk patung yang mempunyai nilai seni yang tinggi. Ya, sekarang yang ketiga, figura. Pak Is ini, Mas Is ini. Figura. Gimana cara proses pembuatan figura? Ya pada dasarnya sama Pak Guru. Sama-sama yang patung apa yang lemari? Ya artinya kita itu memilih dulu bahan yang paling tepat, yang bagus. Kemudian kan modelnya, ukurannya seperti itu. Pinter. Jadi nanti kalau sudah ketemu ukurannya, modelnya, seperti itu apa yang kita inginkan, karena kan figura bisa berbentuk segitiga, bisa berbentuk persegi panjang, atau bulat juga bisa. Jadi seperti itu Pak Guru. Oh ya, terima kasih Nak. Ya, berikutnya kursi. Siapa yang mau jawab kursi? Saya Pak Guru. Oh ya, Mas Untung, silakan. Kursi itu sama dengan teman-teman yang lain. Dipilih dulu kayunya Pak Guru. Habis itu dipotong sesuai dengan ukuran. Dan dipaku. Setelah dipaku, diamplas. Setelah diamplas, baru dicat. Itu begitu Pak Guru. Ya, bentar. Terakhir. Siapa yang terakhir? Benda yang terakhir ini. Siapa? Eka, coba Mbak. Oh iya, Mbak Fitroh, yo coba. Iya, itu gambar apa ya? Gimana cara membuat meja? Oh, meja. Meja ya sama, cari kayu, kemudian dipotong-potong, diukur. Oh iya. Ada kayu, kemudian dipotong-potong, diukur, diamplas, dicat, jadilah meja, Pak. Benar, seperti itu ya. Ya, dari keempat benda ini kalian sudah bisa menerangkan cara membuatnya. Ya, apa ada yang masih bingung atau pengen ditanyakan? Udah paham ya? Ya. Kalau udah paham, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan dengan berikutnya, yaitu bermusyawarah atau berdiskusi. Kalian lihat di layar bahwa di layar ada gambar-gambar anak-anak sedang berdiskusi atau bermusyawarah. Tugas kalian di sini juga sama. Kalian akan bermusyawarah atau mendiskusikan suatu permasalahan. Silakan kalian berempuk sesuai dengan kelompok yang telah Pak Guru bagi kemarin. Ya, masing-masing nanti akan mempresentasikan atau menjawab apa-apa yang ada di layar. Sebelum kalian menjawab, kita harus tahu dulu apa sih yang akan kita diskusikan. Untuk itu, marilah kita baca bersama-sama bacaan ini.
Ya, silakan. Mbak Desa Siti. tempat tinggal Siti. Ya, silakan Mas Pur. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Yo, yang lain? Latihan, Mas Is. Tidak terlihat semuanya. Nah, ya, keatasin Pak Guru. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan, semakin berkurang. Ya, terima kasih buat Mas Pur dan Mas Is. Terima kasih. Sekarang tugas kalian adalah sesuai yang tadi Pak Guru bilang, yang kerja kelompok atau diskusi kelompok. Kalian melihat ini ada gambar penebangan liar. Penebangan yang dilakukan tanpa aturan. Ya, tuh. Terus berikutnya, ya ini bahan diskusinya. Kalian catat boleh. Untuk kelompok 1 nanti kebagian yang nomor 1. Kelompok 2 kebagian nomor 2. Dan kelompok 3 kebagian nomor 3. Silahkan kalian diskusi atau musyawarah bersama teman kelompoknya. Pak Guru kasih waktu 15 menit, silakan. Mulai dari sekarang. Ya, sudah waktunya ya. Sudah selesai, anak? Sebentar lagi. Sudah, Pak. Halo. Sudah, Bentar Pak. lagi. Udah selesai apa belum? Oh, bentar lagi ya. Satu lagi, Pak. Ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, kita mulai saja ya. Yang pertama, kelompok 1, kelompoknya Siti. Coba dibaca dan dijawab pertanyaannya. Aku aja ya, Pak Guru. Oh iya, Pak Guru punya murid namanya itu ya. Ya, silakan Mbak Dari Sri. tadi nggak dipanggil-panggil. Nggak kelihatan. Yo, mulai. Nomor 1, Mbak Sri. Ya, di Desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, gimana caranya, Pak? Di situ ada itu, Pak, diberi peringatan, Pak. Apa bunyinya peringatannya? Beri peringatan, jangan menebang pohon sembarangan. Terusnya di situ ada petugasnya, Pak. Nanti ada petugas. Lapor polisi, Pak. Ya, Pak Is, kenapa? Mau nebain? Lapor polisi. Ada yang lain jawabannya? Iya, lapor polisi bisa, Pak. Ya. Ya, cara mengatasinya seperti yang tadi kelompok 1 bilang, bahwa diberikan peringatan untuk tidak menebang, dan apabila menebang akan diberikan sanksi. Seperti itu maksudnya mungkin. Ya, sekarang nomor 2. Siapa? Kelompok 2. Saya, Pak, kelompok Ya, 2. nih Mbak Adnin, yuk. Apa jawabannya? Apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Nanti kalau tidak dihentikan akan
terjadi banjir, Pak, karena hutannya rusak. Oh ya, ya, ya. Ada yang beda pendapat sama Mbak Adnin? Ada Pak Guru. Ya, apa jawabannya? Tanah longsor, Pak. Iya, tanah longsor, boleh. Banjir, tanah longsor. Terus, biasanya pohon itu menghasilkan apa? Kalau nggak ada pohon berarti? Air. Oksigennya berkurang, Pak Guru. Oksigen, gitu ya. Kalau gundul hutannya, oksigennya pasti akan berkurang. Ya, semuanya pinter. Yang terakhir, siapa ini yang mau jawab cara mengembalikan hutan seperti semula? Bagaimana caranya? Saya Pak Guru. Ayo. Oh ya, silakan Mas Untung. Bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Yaitu dengan menanam kembali pohon yang sudah gundul, Pak Guru. Oh iya. Caranya dengan cara reboisasi, Pak Guru. Iya, pinter. Reboisasi. Proses penanaman kembali hutan yang udah gundul. Ya. Bagaimana anak-anak? Semuanya udah ya? Sampai sini ada pertanyaan? Sudah paham, Pak. Sudah, Pak Guru. Sudah paham, Pak Ya. Guru. Pelajaran pada hari ini kita mulai dari benda di sekitar kita, pengolahan kayu, dan terakhir adalah musyawarah atau diskusi tentang penebangan liar. Semuanya udah paham ya? Kalau sudah paham, marilah kita tutup pembelajaran siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya. Nanti kalian istirahat dulu. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya.